Sombong ya. Enggak, bukannya sombong. Abis akhir-akhir ini gue lagi sibuk pindahan. Oh, akhirnya jadi juga pindahan. Iya, Pindah kemana? itu lo tahu kan di Jalan Waru. Itu rumah tuh murah banget, harganya miring. Hah? Ya ampun, Rin. Emang kenapa ya, Nan? Gini ya, Rin. Yang gue tahu itu rumah emang udah lama banget mau dijual, tapi nggak laku-laku. Adik gue juga pernah ditawarin, tapi dia nggak mau, meskipun harganya emang murah banget. Emang ini rumah kenapa? Kan bagus kan kalau gue dapat rumah yang murah, terus gue bisa lebih hemat lagi. Dulu di rumah itu ada ibu-ibu muda yang meninggal secara misterius. Nah, si ibu muda itu sering digangguin, jadi di rumah itu sering ada yang gangguin gitu. Rumah itu ada hantunya. Allah, gimana sih, Nan? Lo kan tahu gue nggak percaya yang begitu-begituan. Udah deh. Terserah lo kalau nggak percaya, gue cuma pesan hati-hati aja di rumah itu, apalagi si kecil. Lo jangan pernah lengah dari dia ya. Iya, tenang aja. Ya udah deh. Oke ya, Ran. Gue mau ngurusin baby lagi nih. Dadah. Halo. Halo sayang. Wah, kamu nih ngagetin aku aja deh. Emang ada apa? Iya, Yang. Tadi si Nanda telepon aku. Tapi masa dia bilang rumah ini tuh ada hantunya? Oh, kamu kan biasanya nggak percaya hal kayak gitu. Iya. Kamu kan tahu sendiri, kita udah lama nikah tapi baru punya. Halo? Halo? Iya, halo. Kamu jangan lama-lama ya pulang ya. Ya udah ya, Yang. Dah. Ya udah. Fir, kamu datang ya ke kosan aku ya. Pokoknya kamu harus datang karena tempatnya tuh enak banget deh ya. Terus Fir, kasurnya juga enak banget Fir. Ya udah, aku tunggu ya. Dadah Fira.
Ih, lucu banget. Lucu banget sih. Pasti ini kucing ibu kos nih. Lucu banget. Hah, gempa. Gempa. Hah. Iya nih, gue masih di kantor. Besok lusa kan si bos itu mau keluar ya. Jadi ya kira-kira kerjaan gue selesai besok lah. Iya dong, kan karyawan baru. Jadi performance-nya juga harus bagus. Ya udah, oke. Oke. Ya. Bye. Kaget ya? Sedih. Aduh, yang karyawan baru rajin amat sih. Udah,
nggak usah serius-serius amat kerjanya. Ini udah malam tahu. Mendingan pulang aja. Iya, bentar lagi kok mas. Masih marah nih ya. Rim, di sini tuh nggak ada yang suka lembur. Tuh kamu lihat, udah nggak ada yang kerja kan satupun. Saya kasih tahu ya Rim, di sini kalau malam juga ada yang suka kerja tahu. Ya udah, aku pulang duluan ya. Kamu juga jangan lama-lama. Ya Rim? Kenapa lagi nih? Ayo cepetan. Berapa nomornya? 333 666. Apa bunyinya? Nggak ada apa-apa. Kok dimatiin sih? Gak ada. Udah, mitos kayak gitu doang. Udah balik lagi kerja udah. Gue banyak kerjaan. Udah balik. Tuh, bunyi. Jangan-jangan dia yang nelpon balik. Ayo, Angkat. lo yang angkat. Enggak, lo aja yang angkat. Ayo cepetan. Lo aja. Enggak, ayo dong, Faiz. Kalau enggak itu bunyi terus. Siapa? Panggil saya. Siapa? Kok dimatiin lagi sih? Faiz, Udah. Sekarang lo balik ke tempat lo dan lo nggak usah main kayak gini lagi. Udah, lo balik lagi, lo balik ke tempat lo. Oke? Udah. apa sih? Itu bikin gue takut, tau nggak? Kok itu bunyi lagi sih? Angkat dong, Faiz. Cepetan. Faiz, itu siapa? Faiz, Udah. Lo tenang. Faiz. Lo tenang. Lisa, ayo cabut. Ayo cepat. Ayo. Lisa. Transvision Extreme kini hadir dengan fitur yang more powerful, RAM lebih besar dan chipset lebih cepat. Lebih puas nonton streaming 100 lebih channel premium live TV dan 1000 lebih video on demand. Bisa suruh cobain sampai 5000 lebih aplikasi Android TV. Lengkap dengan fitur Google Assistant. Bebas connect pakai internet apa aja. Pesan Extreme sekarang juga. Biar dia
Pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu, hingga di ujung. Berita-berita terupdate seputar golf di tanah air. Saksikan Golf Headline Minggu jam 7 malam. Hanya di Golf Plus. Saya pernah ke tempat ini 16 tahun yang lalu. Kali ini saya akan melakukan napak tilas. Apakah tempat ini masih mengenali saya? Dunia lain dijamin bikin kamu meriah. Emang kamu siapa? Macu adrenalin dan jangan nonton sendirian. Hanya di channel Dunia Live. Silakan masuk. Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore Pak Aris. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Ini Pak, daftar anak yang mendapatkan peringkat 20 besar dari sekolah ini Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Aris. Tapi kenapa dengan muka Pak Aris? Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak. Ada yang perlu saya bantu lagi Pak? Untuk saat ini belum ada Pak. Nah, yang pasti nanti saya minta informasi ke Bapak, tolong informasikan ke saya karena saya kan baru Pak sebagai kepala sekolah di sini Pak. Tapi bukannya Bapak tahu bahwa ruangan ini bukan buat kepala sekolah Pak? Oh iya, saya tahu Pak Aris. Tapi kan ruangan yang lama kan sedang direnovasi Pak Aris. Oh iya Pak. Tapi Iya Pak, kenapa Pak? Tapi saran saya sih Bapak bisa di ruang sebelah ruang guru Pak. Tapi sepertinya ruangan itu kecil Pak dan nggak mungkin muat berkas-berkas saya yang begini banyak Pak. Iya Pak, ruangan itu memang kecil. Tapi itu kan Pak, mendingan Bapak pindah ruangan saja Pak. Loh itu kan cuma lukisan yang jatuh Pak. Mungkin hanya pakunya saja kali yang copot Pak. Pak, saya sudah ngajar 5 tahun lebih Pak. Selama ini memang ruangan ini sudah tidak digunakan lagi Pak. Kenapa nggak digunakan Pak? Karena ada penunggunya. Saya permisi dulu deh Pak. Oh iya, silakan.
Bram, di mana lo? Iya, cepetan dong. Lu udah nyampe nih di tempat lo. Yaudah, buruan ya. Oke, bye. Wah, ini si di rekaman Bram nih. Hah? Ini kan tempat tinggi banget ya. Cuman sofanya kan ya. Apaan nih, gila nih, mampus gua. Bram, 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 Bram. Maaf, maaf kalau saya punya salah. Saya Yorki, temannya Bram yang punya rumah ini. Saya nggak ada niatan jahat sama sekali. Maaf.
pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Itu gue yang bener-bener kaget. Langsung shock. Saya sering sekali melihat sosok-sosok yang penuh darah. Yang serem banget. Pada potong kalau mampun nggak ada kehidupan di sini. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ternyata jalan buntu guys. Perasaan mulai panik. Nah, titik maknya nanti di depan ada nih. Udah pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Ton, bangun Ton. Udah siang, udah boleh pulang Ton. Mana kelas B banget Ton, bangun. Woi, Kebo. Ya, ada nama PW. Ton, bangun. Ih, gila Kebo nih. Kenceng kali ya. Udah, tinggal aja. Jam 7. Sialan dikunci. Pamin! Pamin! Bukain pintu dong! Pamin! 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 Pamin!
Nita. Nita. Lu jangan bercanda, Nit. Nita. Lu jangan bercanda, Nit. Hei. Nita. Mami, bukan dong, Pak. Hei. Lu siapa, hei? Lu jangan disang. Amin. Lu ngaku, hei. Amin. Pak. Amin. Amin. Lihat sini, Pak. Sial. Lihat nih. Pak. Berita-berita terupdate seputar golf di tanah air. Saksikan Golf Headline Minggu jam 7 malam. Hanya di Golf Plus. Aduh, Nik ibunya hamil. Sebentar. Ibunya lagi hamil. Kayaknya mau lahiran deh, Nik. Aduh, kayaknya butuh pertolongan ya. Itu tuh ada mas. Kita bisa pakai ini nih. Ini tuh batu guasha namanya. Jadi dia tuh ujungnya lebih tumpul, nggak bikin efek merah, nggak bikin sakit juga. Tapi dia juga tetap bikin rileks ya, karena kan dia ada efek kayak dipijat-pijat gitu. Saya pernah ke tempat ini 16 tahun yang lalu. Kali ini saya akan melakukan napak tilas. Apakah tempat ini masih mengenali saya? Dunia lain dijamin bikin kamu merinding. Emang kamu siapa? Macu adrenalin dan jangan nonton sendirian. Hanya di channel Dunia Lain. Sejenis makhluk kecil katanya ya, yang cerita katanya sering ngentitin uang. Tuyul itu adalah makhluk yang berbentuk kerdil dan kepala botak. Tuyul itu adalah bentuknya kita akan melihat dia adalah dengan kepala gundul, kecil, dan dia putih. Tuyul dalam mitologi Nusantara terutama di Pulau Jawa adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Perwujudan tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak, gemar bermain pada tengah malam.
Menurut kabar yang beredar, mereka mengeluarkan suara seperti anak ayam. Tuyul itu orang percaya bahwa asal muasalnya dari bayi bajang. Bayi bajang itu adalah bayi yang sengaja dibunuh sama ibunya sendiri karena tidak dikehendaki kelahirannya. Kemudian wujudnya anak kecil, tingginya kurang lebih seperti balita lah, umur 5 tahun, kepalanya botak, gundul, dan dia hanya menggunakan kain. Tuyul merupakan makhluk gaib dari golongan jin yang memiliki kemampuan khusus, yaitu mencuri uang atau perhiasan. Memiliki ukuran tubuh sangat kecil, tuyul dapat dilihat oleh mata terbuka dan diajak bicara oleh majikannya sendiri. Golongan hantunya dia masuk di kategori jin. Tetap dari warna kulit, ada yang mempercayai bahwa dia berwarna keperakan, tetapi yang saya lihat dari pengalaman saya adalah dia macam-macam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau, dan itu warna-warna itu menyimbolkan daya atau kekuatannya. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Modus operan tuyul sendiri cukup sederhana, layaknya seorang maling beraksi. Ciri khas dari tuyul adalah bisa diperintah oleh sang majikan atau oleh orang untuk mencuri uang. Kemudian karena dia masuk di kategori jin yang balita atau jin dari anak kecil, dia suka bermain. Makanya orang banyak yang percaya bahwa untuk mengantisipasi tuyul, mereka menggunakan atau mereka memasang kepiting di sudut-sudut rumah, karena dipercaya bahwa tuyul senang dengan kepiting atau senang bermain kepiting. Terus yang kedua, rambut, cabai, sama bawang merah yang dibungkus dijadikan satu, itu bisa untuk mengantisipasi kecurian dari tuyul. Karena tuyul katanya juga takut dengan rambut, karena dia botak sejak lahir katanya seperti itu. Tuyul mencuri uang langsung ke lokasi sasarannya. Serapi apapun uang itu tersimpan, tak jadi persoalan, karena tuyul akan mampu menembusnya. Dengan kemampuan eksistensi gaibnya, dia mampu berubah wujud menjadi partikel-partikel berbentuk proton dan neutron, sehingga sanggup menembus dinding setebal apapun. Di manakah keris Empu Gandring kini berada? Menurut keyakinan warga setempat, keberadaan 7 sumur keramat memang tidak bisa dipisahkan. Di masa kemerdekaan, pernah dijadikan sebagai stasiun awal keberangkatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan saat memasuki kawasan kastil yang usianya lebih dari 4 abad ini, terlihat sangat tak terawat dan banyak kendaraan parkir. Wewe Gombel itu menurut pendapat saya, dia adalah makhluk goib yang menyerupai seperti wanita. Dia, maaf ya, payudaranya itu agak besar. Biasanya Wewe Gombel itu mengincar ari-ari bayi. Kalau untuk Wewe Gombel sendiri, saya sendiri juga masih kurang jelas asal-usulnya. Tapi yang pasti dia udah ada sejak sebelum kita dilahirkan.
Wewe Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka mencuri anak-anak, tapi tidak mencelakainya. Konon anak yang dicuri biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Wewe Gombel itu adalah seorang wanita, bentuknya raksasa, berambut panjang dan gimbal, kemudian payudaranya itu panjang sampai menyentuh tanah. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Yang membedakan dari kuntilanak ataupun makhluk astral jenis wanita lainnya adalah Wewe Gombel ini sebenarnya penyendiri, dan mereka ini jarang sekali memakai. Kalau misalnya kuntilanak kan putih bajunya, kalau Wewe Gombel ini mereka biasanya tidak memakai sehelai benang pun. Tapi ada tapinya, rambutnya itu benar-benar lebat, keriting, menutupi tubuhnya, bisa sampai ke bawah juga. Dan kukunya biasanya panjang, dan badannya juga agak sedikit tambun ya, besar ya. Tidak ada yang kurus, karena saya memang pernah melihat secara langsung. Dan untuk untuk bagian dadanya ini memang besar dan sampai menggelantung, ada yang sampai menggelantung ke bawah. Nah, kenapa karakteristik fisiknya seperti itu? Ternyata Wewe Gombel ini mereka sangat menyukai anak-anak yang belum akhir balik. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Cerita tentang adanya sosok Wewe Gombel secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu, yang sebagian dari para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok Wewe Gombel. Kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Konon katanya, Wewe Gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dan menurut saya Wewe Gombel ini bukan mitos, karena memang dia adalah makhluk astral, salah satu makhluk astral ataupun jin yang memang ada secara jenisnya. Yang perlu ditakuti sebenarnya tidak ada, karena satu, tinggal di ibu kota,